Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Pada pertemuan kali ini saya akan membawa tutorial yaitu single sign-on F5 dengan memanfaatkan Azure Active Directory sebagai IDP atau Identity Provider. Untuk tahap pertama yaitu melakukan konfigurasi Microsoft Enterprise dengan cara masuk ke Enter ID. Terus lalu pilih Enterprise Apps dan kemudian pilih New Application. Terus berikutnya search, kalian bisa search F5. Nanti kalian bisa pilih F5 BKIP APM Microsoft Entra Integration. Lalu di sini kalian bisa membuat nama sendiri. Jika sudah selesai kalian bisa create. Lalu kalian bisa tunggu untuk pembuatan aplikasinya. Jika sudah selesai, kalian bisa pilih di menu single sign on. Lalu kalian masuk ke menu SAML. Selanjutnya kalian pilih ke basic SAML configuration. Di bagian basic SAML configuration ini kalian perlu menambahkan custom FKDN yang sudah kalian punya. Lalu berikutnya kalian bisa save. Di sini aku menggunakan ssl_vpn.rianetwork.myid. Lalu di sini reply URL-nya juga kalian perlu sesuaikan untuk domainnya. Terus berikutnya kalian bisa save. Lalu masuk ke bagian poin 3 SAML Certificates. Kalian bisa download sertifikat ini untuk kita pakai di kemudiannya nanti. Jangan lupa untuk poin 4 juga kalian bisa simpan untuk data ini kita gunakan nanti. Selanjutnya kalian perlu melakukan konfigurasi policy terkait untuk akses multifaktor autentikasinya. Kalian bisa masuk ke menu security. Lalu di bagian conditional access kalian bisa create new policy. Nanti di bagian new policy ini kita perlu menambahkan grant access ini untuk require multifactor authentication. Kita select, terus jangan lupa untuk melakukan enable policy di on kan. Selanjutnya kalian bisa create policy tersebut. Oke, setelah kita berhasil melakukan konfigurasi di Azure AD-nya, selanjutnya kita perlu melakukan akses ke perangkat F5. Berikutnya untuk F5 yang pertama kali kita lakukan yaitu adalah provisioning modul Access Policy Manager. Setelah kita centang untuk provisioning APM, kita submit. Lalu berikutnya kita konfigurasi federation di bagian akses, lalu akses federation sama service provider local SP service. Di sini kita perlu melakukan create sama service provider. Untuk namanya ini bisa kalian bebas sesuaikan. Lalu di bagian entity ID ini masukin domain yang tadi sudah kalian tentukan. Di sini aku sudah buat SAML service-nya dengan entity sesuai dengan domain yang tadi aku buat. Setelah selesai, kalian perlu melakukan binding IDP connector. Di sini kalian bisa melakukan export import data juga. Di sini aku sudah lakukan konfigurasi. Lalu untuk ID entity ini yang value yang tadi sudah kita simpan. Lalu di sini single sign on service URL-nya juga kalian perlu tambahkan. Selain itu kita perlu import SSL assertion dan SLO service kita perlu sesuaikan dengan yang ada di Azure AD-nya. Berikutnya konfigurasi yang perlu kita lakukan yaitu adalah melakukan konfigurasi webtop. Webtop itu dipakai untuk tampilan akses portal yang akan kita gunakan nanti. Pertama, untuk lakukan konfigurasi webtop kita perlu masuk ke menu akses.
lalu webtop, lalu di bagian webtop list. Di bagian webtop list ini aku sudah konfigurasi, di sini cukup create aja webtop listnya, nanti pilih tipenya yang portal akses. Setelah kita konfigurasi webtop list, kita masuk ke webtop link list. Di bagian webtop link list ini adalah aplikasi yang akan kita tambahkan di akses portal. Di sini saya sudah melakukan penambahan untuk 2 aplikasi, DVWA dan Hackathon. Untuk melakukan penambahan ini cukup di bagian create, lalu pilih nama aplikasi, terus linknya ini pilih application URI, lalu masukin aplikasi URI sesuai dengan aplikasi yang akan ditambahkan. Jika sudah selesai, masuk ke bagian webtop section list. Jika webtop ini sudah selesai kita konfigurasi, maka selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi VPN connection. Untuk melakukan konfigurasi VPN connection cukup dengan masuk ke menu akses, lalu di connectivity VPN, lalu di network VPN, dan pilih IP versi 4 list pool. Di bagian IP versi 4 list pool ini kita perlu konfigurasi range IP range network yang akan didapat oleh si klien. Jika sudah selesai, kita update atau submit. Lalu selanjutnya kita perlu menambahkan ACL pada Big IP APM ini dengan cara melakukan konfigurasi di bagian akses, terus di network VPN connectivity, network VPN, lalu di bagian network access list. Di bagian network access list kita perlu menambahkan konfigurasi yang sebelumnya kita tambahkan juga. Jadi masuk ke menu network setting, IP versi 4 list poolnya kita sesuaikan dengan IP versi 4 yang sebelumnya kita config. Lalu untuk di bagian DNS host kita juga perlu tambahkan DNS domain suffix dan DNS primary yang nanti akan didapat oleh si klien. Selanjutnya di bagian connectivity, lalu connectivity profile, kita juga perlu menambahkan profile yang sebenarnya kita buat. Bagian add, kita buat sesuai dengan profile yang di bagian connectivity. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita edit profile. Di sini untuk menambahkan policy ini kita perlu masuk ke bagian akses profile, profile session per request. Lalu masuk tambahkan atau kita tambahkan nanti di bagian single sign on out domain, kita pilih single domain, lalu di bagian access policy kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita config sebelumnya. Di bagian access per policy kita di sini kita pilih edit per session policy, nanti dia akan redirect ke tampilan akses policy. Di sini kita perlu melakukan penambahan SAML authentication. SAML authentication ini akan mengarahkan pada saat autentikasi ke SAML. Di SAML autentikasi ini kita pilih AAA servernya SSL VPN yang sebelumnya kita sudah buat, lalu AAA setting, terus kita save. Lalu selanjutnya di bagian successful kita pilih advanced resource assign. Di bagian advanced resource assign ini kita tambahkan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya kita buat resource akses portal. Lalu di bagian file backnya di sini perlu di allow. Lalu selain
jika gagal autentikasi kita perlu tambahkan action deny. Setelah semua konfigurasi selesai, kita perlu melakukan tahapan terakhir, yaitu membuat konfigurasi virtual server. Di bagian local traffic virtual server, di sini aku buat SSL VPN listener dengan protokol HTTPS, TCP ya. Terus kita tambahkan SSL profile client SSL, atau bisa disesuaikan juga dengan SSL certificate yang kalian punya. Berikutnya di bagian menu akses policy, ini kita pilih VPN akses yang tadi kita buat. Lalu di connectivity profile-nya juga kita sesuaikan yang dibuat. Setelah selesai, langsung aja klik save. Berikutnya lanjut ke pengujian. Di sini aku melakukan akses ke domain SSL vpn3network.com/myid. Di sini aku langsung aja login ke Microsoft domain. Lalu pada saat kita masukin password, kita akan di challenge oleh si MFA-nya. Di sini perlu melakukan approval number 11. Setelah di approval dari mobile phone autentikasi, kita lanjut di menu akses portal. Di sini ada dua aplikasi, DVWA dan Hackathon. Setelah kita buka DVWA dan Hackathon, hasilnya bisa diakses tanpa melakukan login di akses portalnya dengan username Azure. Lalu berikutnya di bagian VPN connectivity ini kita bisa langsung login VPN tanpa melakukan autentikasi lagi kembali. Oke, sekian, terima kasih tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semua.